wa sawabun jajilun wal waradah fi fadlihi minal kitab was sunnah syai'un kasiran bitul jikrihi wa bi bitul jikrihi wa bi usrin hasrihi wallahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim ya ayyuhal mujammil qum ila qalil nisbahu aw inqus minhu qalilan aw jid alaihi waratil qur'ana tartila. Summa qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnan min sulusil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka wa qala Allah ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin tatajafa junubahum anil madaji yad'u rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa namanya? Daripada beliau ajarin kita seorang wali besar pada masanya Sayyidul Imam Habib Abdullah Haddad ajarin manfaatin waktu malam karena fadilahnya besar banget dan ganjarannya besar banget. Itu bangun malam. Makanya ada seorang tamu datang ke Habib Soleh Zanggul. Tamu ini minta urusan dunia. Habib Soleh Zanggul ente mau dunia gampang. Habib, ente bangun malam. Ente bangun malam. Mau punya dunia ente bangun malam. Ya. Dunia ente mau dapat semua jangan bangun malam ya, sepertiga malam ya. Makanya sampai Nabi Muhammad bilang walaupun satu rakaat ente bangun malam, jangan lupain malam ya. Luar biasa hikmah daripada sholat malam, besar banget ganjarannya ya, besar banget fadilahnya ya. Ini udah masuk nas, ente nggak percaya juga main nas. Kalau udah lagi nas itu mesti yakin jangan main-main. Itu yang tahu nasib saat sholat fardu doang sih. Ini yang penting nih. Kalau udah di nas, ini benar di Al-Quran nih, Al-Quran. Makanya kalau Allah Ta'ala, ya ayuhal mujamil, hei orang yang pada kerebongan, yang tidur, dia meluk guling segalanya. Ya, ini meluk guling segalanya di tiduran nih. Ini kata Allah Ta'ala, bukan kata Rasulullah, tapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran, surat Al-Mujamil, masa ini gak percaya? Ya yuhal mujamil kum ila ilal qalil, bangun walaupun sebentar, nispahu setengahnya, au nispahu ya, walaupun setengah daripada sholat mah sedikit nih, walaupun sedikit ente bangun, jangan tidur mulu udah malam, bangun ya. Makanya bagi waktu ente bagi waktu pintar-pintar bagi waktu dikala ente hidup, pintar-pintar bagi waktu. Ente kalau udah urusan sama Allah Ta'ala, ente terus aku yang masalah rezeki, salah. Ente tahu nyari rezeki, ente tahu. Orang kalau nangkap ayam, nih, ya, orang nangkap ayam, ente kejar tuh ayam, ya, kabur tuh ayam, ya. Ente deketin Allah Ta'ala, sebelum ente deketin Allah Ta'ala, ente sedekah. Ente taruh beras di rumah ente, pasti tuh ayam datang. Paham? Malamnya ente deketin Allah Ta'ala. Paham? Siapa orang yang tiap hari dia naruh beras tiap hari di rumahnya, ini depan rumahnya, ayam pasti datang. Siapa orang yang dia tiap hari sedekah, pasti rezekinya ada aja. Paham ini? Ya kita nangkap ayam udah kejar tuh, gak bakal dapet gitu. Kita pancing sama beras, kita pancing sama jagung, datang ya. Paham? Nyari rezeki nyari ayam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Lo kejar dunia sono terus, bagaikan fata morgana, nggak sampai-sampai. Tapi kalau kita deketin pemiliknya, pemilik dunianya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita deketin, ya, kita infak yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya, walladzina yu'minu bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfik. Ya, setelah inti salat, infakkan harta inti.
Ente mau gampang rezeki ente, setiap 5 waktu ente sedekah. Setiap 5 waktu sedekah walaupun 1000. Ente rutin tuh api pulang rahmatullah walaupun 1000. Setiap sholat 5 waktu. Nggak sholat 5 waktu di mana aja ente iseng 1000, walaupun 1000 ada 1000-an. Ya, niatin lillahi ta'ala. Ya, yang kedua buat orang tua. Simpenan buat orang tua. Orang tua gue mudah-mudahan dengan duit 1000 ya orang tua gue redho ya, orang tua dulu mudah dengan duit 1000 guru gue redho sama gue, lalu Allah Ta'ala redho. Makanya Imam Nawawi Al-Jawi yang terkenal kitabnya dibaca di mana-mana, setiap mau jalan ngaji sama gurunya, gue buat duit banyak sedekah, diniatin pahalanya buat gurunya biar nggak bisa ngelihat aib gurunya, paham? Biar nggak bisa ngelihat aib gurunya. Kadang-kadang kan orang lihat aib gurunya, kenapa ya? Nggak sedekah sama gurunya dia nggak sedekah, jadi kelihatan aib gurunya. Iya, itu. Ya, itu bangun malam ya, tuh cari begitu tuh. Jadi rezeki kayak orang nangkep ayam. Kejar tuh ayam nggak bakal dapet. Dia deketin dulu Allah Ta'ala, ya Allah nih, ayam nih. Ya Allah Ta'ala, ini sedekah habis sholat. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika engkau sholat, infakkan harta, sebagian daripada harta kamu. Mau 1000 kan taruh depan. Ya, kayaknya sunnah dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim. Ya, juz terakhir itu, bab terakhir, ya sunnah sedekah subuh. Ya sedekah subuh pagi-pagi ente keluar. Ya sedekah walaupun 1000. Tapi ente rutin itu. Di sholat subuh dari masjid. Ente mau berkah nih, ente mau kaya raya nih. Ente mau kaya raya, ente mau kerja dunia terus tanpa ente melupakan yang punya dunia, hancur akhirnya. Siapapun yang dia mencari dunia, dia lupakan yang punya dunia, akhirnya hancur. Gak ada anaknya. Ya hartanya habis, anaknya pada narkoba. Nggak hartanya habis, ya keluarganya pada cerai-berai. Ada di nyari dunia, lupa pada sang punya dunia. Itu makanya diajarin nih Habib Abdul Haddad, Pak. Ya kan? Gilang banget kita. Ya mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Pak beliau. Amin Allahumma. Diajarin bangun malam. Ya kita kemulan golengan kita bangun. Ayuhal mujamil kumila ilal qalil au nisbahu au kusmin minhu qalilan au jid alaihi waratil qur'ana tartila. Habis itu dia bangun malam deketin Allah Ta'ala, baca Quran tartil pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah. Tartil pelan-pelan. Dia baca tartil, habis baca tartil pelan-pelan, sedikit makna yang ente tahu dalam terjemah, pelan-pelan sedikit aja, jangan dipahamin banget. Dikit aja ente paham, oh maknanya ini. Nanti maksudnya ente belajar kitab tafsirnya. Ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Misbah, ada tafsir Munir, dan banyak tafsir yang lain. Ada tafsir Maruroji. Ini tafsir yang lain, banyak tafsir. Nanti ente cari tahu, tanya sama guru yang tafsir. Maksudnya apa sih? Itu. Ya, dibangun malam. Ya, malam dibangun malam, jangan. Pokoknya setiap hari nih untuk mau jadi orang yang top, Allah mau jadi makom ente, Allah makom yang mahmuda, makom yang mulia. Ini firman, ya Allah, ini firman Allah, Pak. Ini paham gak sih? Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini main-main ini. Ente kata bos ente mau sukses. Kata bos ente masuk jam 7 ya. Ente masuk jam 7 ya, tiap hari ente masuk jam 8 kerja. Ente masuk jam 7 tiap hari. Ya, tadi sukses. Paham nggak? Itu tadi orang tadi dia nggak ketakutan. Dia nggak takut ketika lewat subuh, tapi dia takut kalau udah lewat jam 7. Ini orang tadi nggak ketakutan kalau udah lewat subuh, tapi dia ketakutan kalau udah lewat jam 7, takut dibalik dia diomelin namanya bosnya. Padahal kita punya big boss yang maha big boss, yang maha segalanya, sang pencipta alam, sang pencipta manusia dan seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia takut itu telat, tapi dia nggak pernah takut telat. Setiap hari telat. Dia nggak pernah sholat malam banyak keluhnya.
Jangan inti mengeluh kalau inti nggak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh. Bangun malam, paksain bangun malam. Ini mau sholat, ini mau sholat wudu, habis sholat wudu mungkin ini sholat isya belum qobliyah ba'diyah, ini sholat isya qobliyah ba'diyah, habis sholat isya qobliyah ini sholat taubat, habis sholat taubat ini sholat tahajud, habis sholat tahajud ini sholat tasbih terus, habis itu ini baca Quran sampai matahari keluar. Ya, oh subhanallah tuh ini banget, hikmah itu luar biasa. Akhirat inti dapat, dunia dah. Gitu ya. Yang tinggalin ini nggak bilang lagi, ini bukan ulama yang ngomong, bukan Nabi Muhammad yang ngomong, tapi yang buat Nabi Muhammad, tapi yang buat ulama, tapi yang buat dunia dan sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalin nih, ini mengaji taklim, pengajian nih, ini walaupun yang nonton ini bukan mainan. Kalau inti mau bahagia, mau selamat di akhirat, bangun malam, ya bangun lah. Wa qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnan min sulusul laili wa nisfahu wa sulusu ta'ibatun minal ladina ma'aka. Ente bangun malam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente bangun malam sepertiga dari malam, ya ente dekat banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ane dapat amalan dulu daripada guru ana. Ya, waktu ane mondok dapat amalan dari guru ana. Kalau apalan mau encer, gampang apal. Kita gampang apal nih. Ya habis ngapalin nggak hilang. Besok masih ingat. Gampang carinya. Ngapalah waktu malam, jam 12 teng ngapal. Jam 12 teng ngapal. Itu nyata nih amalin. Ya, terus setiap sholat jangan lupa baca salawat Fatih. Walaupun satu baca. Fatihah 5 ughliqa, membuka segala pintu-pintu yang terkunci. Nanti baca itu. Tuh, kata guru aneh pas kena mondok pesantren. Kata guru aneh, jam 12 malam ngapalin. Kan susah dulu ngapal. Ngapalin ya, dari mulai jurmiyah, ya, dari mulai tasrif, ya, dari mulai habis jurmiyah tasrif qaidah sorfiyah, habis itu imriti, habis itu alfiyah, habis itu Juman. Itu apa? Itu mesti hafal. Belajar ngapalin. Nempel. Ya, walaupun kita jarang lalar, kalau kita ngapal malam nempel. Kenapa ya begitu? Karena Allah Ta'ala turun ke langit tuh. Turun Allah Ta'ala. Makanya itu udah jam 12 malam ke atas, jangan main-main. Jangan ngucap ngomong yang jelek-jelek. Ya, jadi ada santri dulu. Ada santri di pesantren anak, ya, yang cerita ya Ahmad Idris Marzuki, kata beliau ada santri dulu, lagi lagi belajar, ngomong tengah malam, ntar gue pulang ke rumah gue pakai seng aja cukup lah, ya dia ngomong begitu, Allah angkat langsung doanya, pulang di rumah, ya tidurnya pakai seng doang, hujanan panas ke panah, makanya kalau udah malam nanti ngomong hati-hati, yang bagus-bagus. Apalagi jangan sampai kita ngeluh. Jangan ngeluh udah malam. Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maka bersetak gitu. Bang, cuma minta apaan? Pokoknya banyak-banyak inti minta, banyak-banyak buat baik, banyak-banyak ngomong baik. Ya, waktu malam. Jangan takut. Ya, siapa sih orang cengeng? Kata ulama. Siapa orang cengeng? Orang yang nggak bangun malam namanya cengeng. Siapa sih jagoan? Siapa sih pendekar? Dia nggak melupakan daripada sholat malam. Ini jagoan pendekar malam, tengah malam dibangun, jagoan dia. Orang pada tidur dibangun, jagoan dia. Ya, itu bangun malam ya. Wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaqallahu rabbuka maqaman. Allah, bangun malam kata Allah Ta'ala, itu makom kayak gimana? Ente mau derajat kayak gimana? Ini Al-Quran. Itu makom yang termulia. Ente mau seminggu diangkat jadi direktur. Ente mau seminggu punya motor.
Ente mau seminggu punya rumah, ya bangun malam bikin takjub Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 2:30 Allah turun, jam 12 kita udah siap, jam 12 kita udah mandi, jar, seneng. Ya, ente kayak mau jalan mana? Jalan ketemu pacar ente. Ente besok pagi, orang besok pagi mau nikah nih, orang besok pagi mau nikah nih, malam dia gak bakal bisa tidur. Ya, dia mulai mikirin besok, gimana kalau gue nikah ya? Dia nggak bisa tidur malam. Nah inti bagaimana inti mandi malam, inti nggak bisa tidur, ya karena inti cinta kepada sang pembuat dunia dan seisinya Allah Subhanahu. Inti pakai pakaian putih, pakai minyak wangi, segalanya inti rapi lah. Ya, pulang dari ngaji inti pulang ke rumah inti bersihin. Mana yang kotor-kotor dicium sejadah najis apa enggak? Kain inti yang mau pakai sholat bau cium najis apa enggak? Inti rapiin. Ya, karena inti nggak sekedar ibadah tapi tahu ilmu. Badan inti bau apa enggak? Berkeringat sholat malam nggak enak, sholat berkeringat tuh nggak enak. Kalau ada keringat kita bau, kita mendingan mandi dulu. Biar bersih. Ya, kita mau meninggal pasti kita dimandi. Kita meninggal mau ketemu siapa? Mau ketemu Allah. Kita sholat mau ketemu siapa? Mau ketemu Allah. Hargain bagi yang kerja, bagi tukang ojek, segalanya sampai aja udah. Sampai aja bawa kemana-mana jangan pernah lupa bawa pakaian bersih. Nggak bisa bawa kain, bawa pakaian bersih. Nggak bisa bawa koko, pakaian bersih yang khusus buat sholat. Takut di mana-mana kita nggak tahu yang namanya najis, ya kan? Apalagi pakai jaket tuh, jika nggak tahu jaket di mana sholat ke jaket. Ini mama kata nih kadang-kadang mengenai juga belakangnya, nggak hubungin atas nama majelis, buka jaket kurang pantas, banyak, oke jaket, belakangnya kamar majelis. Lo nggak tahu jaket yang tiap hari jarang dicuci, paham? Jaket tiap itu jarang dicuci, baju 2 hari berasa bau. Jaket sholat, ya kan? Allahu Akbar, ya Allah. Jangan buka tuh jaket. Kan guru inti ngajarin dibuka jaketnya. Kenapa inti nggak lepas jaket inti? Guru inti pas takbir nggak pakai jaket. Ya kan? Jaketnya atas nama manusia mulia. Ya kan? Jaketnya atas nama manusia mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas jaket, paham ini? Kan orang mau jaga Allah tuh kalau motor kena najis, ya Allah. Jarang dicuci. Dipakai. Buka jaket, inti mau ketemu Allah Ta'ala. Cium-cium dulu tuh baju yang kita pakai dalam jaket. Kan gerah ada keringatnya tuh, ya kan? Kita mau ketemu Allah Ta'ala, bukan sembarangan. Kita mau kondangan, kita malu pakaian pakai minyak wangi untuk manusia yang setelah itu dia melupakan kita. Kita mau pesta, kita nggak bukan pesta, yang ada kondangan. Orang susah. Nggak ada kata pesta. Mau kemana pesta? Berak lo. Nggak ada, yang pasti kondangan. Mau kemana kondangan sunatan? Mau kemana orang Betawi nggak tahu jadi kondangan, nggak jadi sunatan. Ya kan? Ya kan? Ambil undangan malam dah. Menuju hari, ya kan? 3 hari menuju hari, undangan malam udah. Nggak mungkin ke pesta. Ya. Itu kan pesta ada mau kondangan segala rapi, kita mau hadap Allah Subhanahu. Yang kita hadap Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar rapi, jangan sembarangi. Ini pulang tobat, tobat dengan firman Allah. Ini tobat dengan firman Allah, ya Allah. Itu surat gua hafal ya, tapi gua nggak jalanin, paham? Ya Allah, itu surat gua tahu artinya, tapi gua belakang bego, paham gak itu? Itu surat kita tahu, sering dengar di mana-mana, dibacain waktu kau khotbah Jumat atau di manapun ente dengar, atau ente baca Quran, atau ente dengerin MP3 Al-Quran, ente tahu tuh Quran, tapi ente belakang bego. Tapi ini ngaku hambanya Allah. Gimana itu? Kita tahu nih ayat Quran. Ya, kita belakang bego, tapi kita ngaku hambanya Allah. Kayak begini nih. Ente dipanggil sama ibu ini. Ya, panggil mau ini. Jang, sini Jang. Ibu ini. Dia diam aja. Ya, panggil lagi. Jang sini. Dia diam. Sampai 3 kali panggil, 5 diam. Pokoknya budak lu jangan ibu ini. Ya, nanti budak lu. Oh.
apaan sih bu, budak. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mendengar ayat nih yang baru tadi dibacain, baik di mimbar Jumat atau di ta'lim atau di mana aja didengar, atau di ceramah YouTube, mobil khusus untuk Markoja, betul kan? Yang terkenal sampai langit. Ini kan, ini didengar, ayat ini didengar. Kenapa nggak ada? Ya Allah, untuk ayat ngajarin kita bangun malam. Ya Allah, kita banyak ngeluh. Padahal kalau kita bangun malam, Allah kasih makom mahmudah, tempat yang mulia. Kenapa? Gua anggap santai. Ini banyak banget ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita disuruh kita bangun malam. Kita bingung dengan duniawi, kita bingung dengan pacar, tapi kita nggak bingung. Kita dengan bangun malam kita nggak bingung. Kita bangun malam lihat HP, bukan gue WA kagak ya? Bukan gue WA yang tadi jam 9 di WA dibalas kagak ya? Dia pikiran besok dia ngamatin, kenapa dia nggak WA gue ya? Kenapa dia nggak balas gue ya? Paham? Kan sayang yang seharusnya di hati kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia. Yang seharusnya di hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malam ada manusia. Makanya inti mau mulia lagi, bangun tidur inti jangan ingat HP. Yang inti ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, ya Allah, bisa banget. Ya, beriin keberkahan, beriin kesehatan ya Allah, keselamatan ya Allah. Angkat derajat tadi ya Allah. Sebelum kaki turun ke bawah, sebelum kaki turun ke bumi. Doa alhamdulillah ya Allah. Asal tidurnya pakai celana panjang, ke celana pendek. Ya Allah, atau pada kata monyet, doa monyet. Jangan tidur pun pakai celana panjang. Ani sering ngomel sama kantor tuh, jangan pakai celana panjang, kan celana pendek apa ya? Ya, itu apa ya celana pendek. Walaupun tidur tetap aurat tutup. Nggak bagus. Ya, itu nggak ada bedanya sama beruk, ya kan? Nggak ada bedanya sama monyet. Nggak pernah pakai celana monyet. Ya kan? Pelare kemana guralkan dulu kata anak monyet disepin tuh, pelare disepin, ya kan? Ide yang rapi. Kalau ada orang punya ilmunya beda, inti bedain inti punya ilmu sama orang nggak punya ilmu. Dia sholat sah, tapi telanjang nggak punya ilmu. Belum tentu orang yang sholat tiap hari dia punya ilmu, belum tentu. Tapi ngaji pasti dia punya ilmu. Ya pakai celana panjang, pakai celana pendek, celana panjang kayak training. Ya Anda paksain ya, masalahnya kalau lepis terus tak ada tidur. Tuh, kenapa Anda kelepis terus? Karena bangun tidur, ya kan? Habis Anda baca alhamdulillah, Anda langsung nyanyi lagu Buang Pales. Kayaknya anak ya kayak lepis mulu. Lepis udah ada. Karena ini anak-anak kayak enak tuh, running tuh. Itu ya, itu. Tengok tempat yang mulia, bangun pada waktu malam. Allah Ta'ala biwasbil mu'minin, sifatnya orang yang beriman kepada Allah. Tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaffan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang mukmin, sifat yang orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemesin lambungnya, dibangun pada malam hari khaufan wa tama'an, dia takut dan mengharapkan, wa mimma razaqna, dia punya rezeki, yunfiqun, dia infakkan. Dia takut, dia mengharapkan ridho Allah Ta'ala, diimpakkan tuh. Dia punya rezeki, diimpakkan. Entar subuh dia ngancam, habis sholat malam, tak jam 4 gue jalan ke masjid. Sebelum orang ada di masjid, gue masjid duluan. Tuh. Ya, karena gue punya niatan, habis pulang masjid gue pengen nyolong kali ngamal. Jangan gitu ya. Itu jangan niatan begitu. Pulang masjid, tak pengen beramal walaupun 1000. Setiap malam diancam Allah Ta'ala harus mesti ancam. Allah Ta'ala malam ya Allah bangun, ngancam namanya Allah Ta'ala. Namanya ngancam Allah Ta'ala. Oh. Ya, khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia takut dan mengharap, dia takut, punya sifat takut. Kenapa? Enggak ada selain Allah Ta'ala untuk meminta. Oh takut minta gua ngeluh, kita ngeluh memang manusia. Tuh mantap. Takut ngeluh manusia. Takut ngeluh dunia. Padahal dunia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun malam udah paksa bismillah, tak jam 3:30 ini bangun dan jalan, gua ada motor inti. Dia mau sholat jamaah di sini, di saung, tempat di masjid, mau sholat inti jamaah dah. Di jamaah jangan lupa bawa kresek hitam. Tuh, pulang jamaah, nanti masukin sendal-sendal orang yang pada sholat tuh.
Gua pulang ke rumah. Gitu ya, tuh, maksudnya sholat jamaah jangan sholat jamaah malam tuh ente bangun sampai dekat waktu subuh. Wah enak itu rasain. Paham? Al-ajru kata Rasulullah, al-ajru biqadri ta'ab. Ganjaran itu sesuai dengan apa yang inti kerjakan, secapeknya inti. Al-ajru biqadri ta'ab. Ganjaran itu sesuai capeknya inti. Inti nggak mau jadi orang mulia nggak pernah bangun malam. Paham? Ini kan yang azamul jajil wasawabuhu. Ya, ganjarannya besar banget. Bilang ini, segila-gila inti. Ya, sebejat-bejat kita, jangan lupa sholat malam. Ya, bangun malam. Ya, mulai. Ya, jangan nunggu bulan terawih dari sekarang. Entar lagi masuk bulan Rajab. Tengah hari apa bulan Rajab? 4 hari lagi, 5 hari lagi. Pokoknya lagi lah, pokoknya bulan Rajab, ya kan? Ya, kita nggak girang bulan Rajab. Kita pengen taubat, pengen jalanin apa yang kita dapat dulu, ilmu-ilmu yang kita lupain, pengen kita jalan. Ya ada keberkahan, gitu. Ya jangan lupa bangun malam. Wa ta'ala kanu qalilan minal lail ma yahja'una wa bil ashari yastaghfirun. Ya Allah Subhanahu wa taala banyak, orang sedikit banget. Ya, qalilan minal lail, orang yang bangun malam dikit banget. Ya, Rajab Allah nggak turunin kalau ada di satu kampung ada satu orang yang bangun malam, nggak akan turun gempa, nggak turun azab. Gara-gara tadi tuh. Kenapa orang yang kalau bangun malam tadi dia punya tujuan sama Allah Taala? Kok dia sholat malam turun gempa saat? Gempa sholat malam. Karena bukan buat Allah Ta'ala dia, buat melet orang. Dia buat melet orang, gempa Allah Akbar. Oh, gempa buat melet orang, udah selesai. Udah kita punya Allah Ta'ala. Ini mau perempuan kayak gimana? Dia bangun malam Ustaz, tuh. Tapi buat nyantet orang. Paham? Ini timbul gempa. Betul gak? Timbul gempa. Dia bangun malam buat nyantet orang. Jangan pernah ada tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita cari ridhonya Allah Taala. Wah, ganjarannya besar banget. Makanya aneh dapat semua amalan yang aneh dapat daripada guru-guru aneh semuanya. Amalan yang kita baca semuanya niat untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa niat kita, lupa doa kita, Allah beriin tuh. Yang kita nggak minta dikasih, kaget kita. Oh, ini yang gue minta duit gopek dikasih 500 juta. Oh. Begitu, nanti ente minta 500 juta, ya Allah 500 juta nggak dikasih sama Allah. Ente ya kon putus asa mau. Oh. Ya Allah minta cewek, ya Allah cewek yang ini. Ente paksain aja kayaknya dunia cuma dia doang perempuan. Nggak ada yang lain lagi. Ente paksain dunia cuma perempuan atau aja dia jadi cecer. Ya Allah Ta'ala bego ente. Ya kan? Dunia aneh nggak daun kelor, nggak lebih luas daripada daun kelor. Dan kalau tidak anggap dunia aneh kan lebih luas, lebih kecil ke daun kelor. Inti mau perempuan kayak gimana? Aneh kasih yang lebih bagus inti. Dia diminta satu aja tetap. Akhirnya nggak jadi media. Jadi dia yang pencot. Gila yang pencot. Astagfirullahaladzim. Jadi yang swing. Jangan begitu, jangan. Ini jangan satu aja tuh. Jangan satu aja. Jadi udah banyak kisahnya. Waduh, ini udah banyak kisahnya. Wah, lagi pacaran tuh lagi pacaran, ceweknya enggak ada yang jelek, cakep semuanya. Ada tuh yang jelek kayaknya. Nikah, ya Allah. Ceweknya astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu tuh pantatnya bukan kayak gendang kapannya gitar kampus lagi. Kayak beduk musola. Kaget. Hati-hati inti. Udah itu santai aja. Nanti jalanin aja alur hidup. Paham? Yang sesuai dengan syariat ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja udah. Jangan bingung. Paham? Jangan bingung, santai aja. Tak enggak mau nih. Ente dapat cewek nih, parah nih. Tak ke rumahnya. Baca tuh amalan tuh, tak mau jalan baca. Udah tos-tosan enggak mau, berarti jangan paksain. Tuh, jangan sakit hati inti sama perempuan, jangan. Makanya jangan main cinta kalau tidak bisa bercinta. Jangan. Makanya tak, kalau langsung tutup poin aja. Ntar malam gue ke rumah lo ya. Mau ngapain bang? Numpang ke toilet.
Ah, lu kayak bawa main juga. Bukan lu ngapain lagi? Ya kan? Kagak bawa duren. Barang kali Batak pengen harga 5.000 ya. Emang abang setan. Tapi setannya apa? Abang jujur orangnya. Ya. Udah abang ke rumahnya dah. Ya kan? Ke rumahnya. Babe inti nggak apa-apaan. Kok babe inti? Inti nggak bakal tahu dah. Ya aneh nggak tahu sampai lupa. Asap tabunan bunya. Apa? Jinggo. Jinggo. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ini datengin aja. Datengin ikat. Kayak orang mau beli kambing tuh kalau bulan Idul Adha. Tandain mau yang mana nih? Tandain dulu dah. Dan lama-lama nggak mungkin orang beli kambing bulan Idul Adha habis tandain 2 bulan baru dikawinin. Nggak mungkin, udah habis Idul Adha. Ente pas tandain tak seminggu nikahin. Jangan takut, ntar gimana? Ente nggak bakal mampu. Berapa banyak orang punya harta banyak, berapa banyak orang badannya sehat, tapi dia nggak mampu untuk menikah. Hartanya banyak, di demen melacur, badannya sehat, segalanya nggak mampu. Kenapa? Lada impoten. Oh badannya gede banget, bu, ala bina lo kawan. Lada gini aja. Kamu bangun, digamparin tiap malam, buak bego lu. Bangun, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rasulullah. Gitu ya, itu ya, begitu aja udah. Nanti kenal, tak. Ya itu, aneh nganterin. Nganterin itu jangan takut, Mang. Siapa nih? Yang suka. Ustaz, ya. Orang bisa nggak dapat, cari lagi yang lain, jangan takut. Ya kan? Oh, ini nggak nyolak gue. Oh, ibunya masih muda, ibunya deh gue, ibunya nggak pakai. Gila tuh anak. Bapaknya gue bunuh lo. Astagfirullahaladzim, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bil astari yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kan hadis Rasulullah, siapa yang banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala segala kesusahan Allah hilangkan, segala keprihatinan ya Allah berikan kesenangan, segala kesempitan ya Allah luaskan, dan Allah berikan rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, hidup gini-gini banget ya Allah, jangan begitu, jangan hidupin astagfirullahaladzim ya Allah, ya jadi istiqomah ya Allah, setiap malam bisa istiqomah dulu, ya pengen dekat, jangan lupa.